Apakah itu perilaku sedentari? Perilaku sedentari adalah segala macam jenis kegiatan yang dilakukan di luar waktu tidur, dengan jumlah kalori yang dikeluarkan sangat sedikit, yakni kurang dari 1,5 mat. Perilaku sedentari perlu dibatasi, karena perilaku ini menjadi resiko munculnya obesitas. Bagaimana cara agar kita tetap dapat beraktivitas fisik di tengah padatnya rutinitas kegiatan harian? Aktif bergerak di rumah dapat dilakukan dengan melakukan pekerjaan rumah sendiri, berkebun atau membersihkan halaman, bermain bersama anak dan mengasuh anak. Aktif bergerak di tempat kerja dapat dilakukan dengan menggunakan tangga daripada lift, dan mengikuti kegiatan senam bersama di kantor. Aktif bergerak di tempat umum dapat dilakukan dengan tetap berjalan walaupun di eskalator. Memanfaatkan taman kota untuk beraktivitas fisik. Perbanyak bermain di ruang terbuka seperti basket, bulu tangkis, bersepeda, senam aerobik. Dan aktivitas bergerak di perjalanan dapat dilakukan dengan bersepeda ke sekolah atau ke kantor dan parkir di tempat yang agak jauh dari lokasi yang dituju. Bagaimanakah prinsip latihan fisik yang benar pada peserta Posbindu yang mengalami obesitas? Untuk memperoleh penurunan berat badan optimal, maka dibutuhkan latihan fisik atau olahraga dengan frekuensi 5-6 kali per minggu dengan durasi 20-60 menit setiap kali melakukan olahraga. Jenis olahraga dengan intensitas rendah dapat dilakukan seperti berjalan kaki selama 30-60 menit, dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Apa saja latihan fisik yang benar pada peserta Posbindu yang memiliki faktor resiko penyakit tidak menular? Berdasarkan himbauan WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jenis latihan fisik yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang dengan faktor resiko penyakit tidak menular adalah olahraga dengan intensitas sedang, yakni olahraga yang membuat detak jantung dan pernafasan sedikit lebih cepat, namun tidak sampai terengah-engah. Latihan fisik sederhana yang dapat dilakukan di rumah oleh orang dengan faktor resiko penyakit tidak menular adalah: pertama, latihan aerobik. Latihan aerobik membuat jantung berdetak lebih cepat. Latihan ini dapat menyehatkan jantung, melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan menjaganya tetap stabil, serta membakar lemak. Karena manfaatnya ini, latihan aerobik sangat dianjurkan bagi penderita obesitas, hipertensi, serta penyakit kardiovaskuler lain, seperti jantung dan pembuluh darah. Ada beberapa jenis latihan aerobik yang dapat dilakukan di dalam rumah, antara lain lompat tali, jalan cepat menggunakan treadmill, naik turun tangga selama 10-15 menit. Latihan aerobik dianjurkan untuk dilakukan setidaknya selama 30 menit per hari dan dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Kedua, latihan kekuatan otot. Latihan ini umumnya dilakukan dengan durasi waktu yang singkat, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot-otot tubuh. Seseorang dapat menggunakan beban tubuhnya sendiri atau memanfaatkan perabotan di rumah, seperti kursi, meja, tempat tidur, atau bahkan dinding untuk melakukan latihan ini. Latihan kekuatan otot disarankan untuk dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam seminggu, sesuai kemampuan dan kondisi fisik seseorang. Jika ingin meningkatkan intensitas dan durasi latihan, seseorang sebaiknya melakukannya secara bertahap dan sesuai saran dokter.
Contoh latihan kekuatan otot adalah push up, squat, pull up, dan yoga. Bagi penderita diabetes mellitus, apakah tetap dapat melakukan olahraga? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan beberapa jenis olahraga yang dapat dilakukan bagi mereka yang memiliki faktor resiko ataupun telah mengalami diabetes mellitus. Antara lain, pertama, berenang. Berenang dapat membantu seseorang menjadi lebih aktif dan lebih sehat. Saat berenang, 350-420 kalori terbakar setiap jamnya. Kedua, yoga. Latihan ini memiliki manfaat sangat baik bagi penderita diabetes yang lekat dengan gaya hidup tidak sehat dan stres. Yoga yang dilakukan secara teratur dapat menjaga sirkulasi darah dan kekebalan tubuh, serta membuat tubuh jauh lebih berenergi. 3. Senam kaki diabetes. Senam kaki dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil kaki, dan mencegah terjadinya kelainan bentuk kaki atau deformitas. Bagi mereka yang telah memiliki hipertensi, apakah tetap dapat melakukan olahraga? Selain melakukan pola hidup sehat, mengendalikan tekanan darah, membatasi konsumsi garam, dan minum obat teratur, olahraga sangat berperan mencegah dan menurunkan tekanan darah. Menurut Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia, ada beberapa ketentuan untuk penderita hipertensi dalam berolahraga. 2 jenis olahraga yang dapat dilakukan bagi mereka penderita hipertensi adalah 1. Jalan kaki. Penderita hipertensi dapat melakukan jalan kaki selama 40 menit dalam kurun waktu 3-4 kali dalam seminggu. Kedua, latihan fisik aerobik. Latihan fisik ini dilakukan dengan intensitas yang sedang. Adanya pemanasan 10-15 menit dan dilakukan pendinginan yang waktunya lebih lama agar tekanan darah tidak turun secara mendadak. Ayo hidup sehat, masa muda sehat, hari tua nikmat tanpa penyakit tidak menular.